Guys, selamat datang di channel YouTube Gita Galuh. Hari ini gue mau cerita tentang peristiwa atau tragedi yang pernah terjadi di Inggris dan ini menewaskan banyak sekali anak-anak guys. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Victoria Hall dahulu kala berada di persimpangan antara Toward Road dan Laura Street, serta menghadap ke Taman Mowbray, Sunderland, Inggris. Victoria Hall adalah sebuah bangunan aula berbentuk batu bata dengan gaya yang gotik dan modis pada saat itu. Aula tersebut dibuka pada tahun 1872 dan di dalamnya terdapat banyak sekali tempat duduk karena memang aula ini adalah tempat yang populer untuk tempat pertemuan ataupun tempat hiburan pertunjukan. Pada tanggal 16 Juni tahun 1883, ada sekitar 2.000-an orang anak yang range usia mereka itu antara 7-11 tahun memenuhi aula Victoria Hall. Kira-kira ada 1.100 anak yang duduk di lantai atas dan mereka semua memiliki tiket untuk menonton sebuah pertunjukan. Tiket dapat dibeli dengan harga 1 pence atau 1 sen untuk tiket masuk anak-anak. Sedangkan orang dewasa dikenakan tiket masuk seharga 8 pence. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya anak-anak yang tidak didampingi oleh orang tua mereka. Pertunjukan tersebut adalah sebuah pertunjukan keliling yang dibawakan oleh Mr. and Mrs. Fay dari Tynemouth Aquarium. Program ini diselenggarakan oleh sekolah minggu dari gereja setempat yang menampilkan lagu-lagu, tari-tarian, sulap, dan pertunjukan lainnya. Mungkin semacam sirkus kali ya guys pada saat itu. Acara dimulai pada jam 3 sore dan pada awalnya anak-anak ini sangat bergembira, tertawa, menonton pertunjukan. Ketika pertunjukan hampir berakhir, ceritanya panitia ini mengumumkan adanya hadiah nih guys, seperti buku, mainan, baju, dan lain-lain. Kita aja yang orang dewasa suka kalau dikasih hadiah, apalagi anak-anak ya kan? Beberapa hadiah sudah dibagikan. Anak-anak berhamburan deh tuh memenuhi ruangan aula karena anak-anak itu takut nggak kebagian hadiahnya. Jadi yang tadinya tertib langsung berantakan deh tuh karena anak-anak yang pada datang mau klaim hadiah semua. Karena orang dewasa yang hadir pada saat itu tidak banyak, jadi anak-anak itu nggak ada yang bisa diatur guys. Saking sesaknya ruangan tersebut, anak-anak itu akhirnya malah jadi dorong-dorongan dong guys. Sampai anak yang deretannya paling depan itu terjatuh dan tertimpa anak lainnya yang di belakangnya. Yang paling menyedihkan adalah anak-anak yang berada di bawah tangga guys. Mereka itu tertimpa tubuh anak-anak lain di atasnya. Sampai ada yang tercekik oleh beratnya kerumunan juga guys. Di bawah tangga sebenarnya ada pintu keluar. Cuma pintu ini posisi terbukanya itu ke dalam ya guys. Dan saat itu pun posisinya terkunci. Cuma ada sedikit celah antara pintu dan tembok yang hanya bisa dilalui oleh satu orang anak aja. Kebayang paniknya anak-anak itu mau keluar guys, tapi pintu keluarnya nggak bisa kebuka. Seharusnya mereka itu happy nonton pertunjukan, tapi malah menjerit-jerit minta tolong untuk keluar. Serba salah juga sih ya guys kalau ada orang dewasa yang datang untuk mendobrak pintu keluarnya, karena di belakang pintu tersebut bener-bener anak-anak tuh banyak sekali. Jadi kalaupun dipaksa untuk dibuka, banyak anak yang tertimpa pintu tersebut. Akhirnya semakin banyaklah orang dewasa yang ikut membantu untuk mengeluarkan anak-anak tersebut dari ruangan aula. Anak-anak yang terjebak mulai deh tuh ditarikin satu-satu melalui segala celah. Ada salah seorang pengasuh anak yang bernama Frederick Graham mencoba dengan sia-sia untuk mengurai tumpukan anak-anak itu. Kemudian berlari menaiki tangga yang lain untuk mengalihkan sekitar 600-an anak ke tempat yang aman melalui pintu yang lainnya. Sekitar 1.000-an anak lebih yang berhasil diselamatkan melalui berbagai macam jalan keluar yang lain. Tapi sayang sekali guys, nggak semua anak berhasil diselamatkan. Karena ada sekitar 183 anak yang tewas dalam tragedi tersebut. Korban terdiri dari 114 anak laki-laki dan 69 anak perempuan. Sekitar 40 anak yang meninggal berusia 6 tahun ke bawah. Bahkan seluruh anak di sekolah minggu setempat kehilangan sekitar 30 anak.
Ada juga beberapa keluarga yang kehilangan semua anak mereka. Kebayang tuh guys sedihnya bagaimana. Korban termuda bernama Dorothy B. Douglas, berusia 3 tahun, dan korban tertua adalah Annie Redmond, berusia 14 tahun. Semua anak yang meninggal dikarenakan menderita asfiksia. Menurut Halodoc, asfiksia adalah kondisi ketika kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Dan bila tidak segera mendapatkan penanganan, kondisi ini bisa menyebabkan hilangnya kesadaran, cedera otak, atau kematian. Salah satu dari anak yang selamat dari bencana ini adalah William Codling Jr. William lahir pada tahun 1876 dan saat tragedi terjadi, dia masih berusia 6 atau 7 tahun. Dan 11 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1894, William memberikan catatan dan laporan langsung mengenai insiden tersebut. Ratu Victoria meminta untuk terus diberikan informasi tentang pemulihan insiden. Ratu juga mengirimkan pesan kepada keluarga korban bahwa Ratu turut bersedih dan berbelasungkawa atas tragedi yang terjadi. Sehingga Ratu memberikan perintah kepada pemerintah Inggris untuk memberikan sumbangan kepada para korban. Sumbangan yang berhasil diterima adalah sebesar 5.000 pound sterling yang digunakan untuk menutupi biaya pemakaman anak-anak dan pembuatan tugu atau patung pada tahun 1883 sebagai bentuk peringatan bagi para korban di Taman Mowbray. Patung ini menggambarkan seorang wanita yang sedang bersedih dengan seorang anak yang sudah meninggal di pangkuannya. Patung ini terinspirasi oleh patung klasik Niobe. Patung ini terbuat dari marmer putih dan diukir oleh W.G. Broker. Patung ini sempat dipindahkan ke pemakaman Bishop Wearmouth pada Perang Dunia Kedua, di mana ternyata patung mengalami kerusakan karena usia. Lalu pada tahun 2002, patung marmer ini direnovasi ulang dengan memakan biaya sebesar 63.000 pound sterling dan dipindahkan kembali ke Taman Mowbray dengan tambahan kanopi pelindung. Karena banyaknya korban, pemakaman berlangsung selama 4 hari, dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat, dan semua toko atau bisnis apapun di Sunderland itu tutup pada 4 hari itu guys, sebagai tanda penghormatan kepada keluarga korban. Publik pun marah, menuntut diadakannya penyelidikan. Penyelidikan atas kasus ini pun akhirnya diadakan, tetapi gagal untuk menyalahkan siapapun. Tidak ada yang dituntut atas bencana tersebut karena mereka juga tidak tahu siapa orang yang bertanggung jawab untuk mengunci pintu pada saat itu. Tetapi karena tragedi inilah, akhirnya pemerintah Inggris membuat peraturan untuk keselamatan publik yang mengharuskan bahwa semua tempat hiburan publik harus memiliki pintu keluar yang cukup dan banyak, dan semua pintu keluar tersebut harus terbuka keluar dan mudah dibuka. Itulah mengapa sampai saat ini kita menemukan push bar di semua pintu keluar darurat yang kita temui. Tragedi Victoria Hall ini menjadi salah satu bencana kelam dalam sejarah Inggris ya guys. Dalam beberapa tahun terakhir, upacara peringatan bagi korban Victoria Hall disaster diadakan setiap tahun pada tanggal 16 Juni. Dan pada tahun 2010 didirikanlah layanan peringatan tahunan oleh Sunderland Old Township Heritage Society. Victoria Hall tetap beroperasi dan digunakan selama 58 tahun lagi. Sampai dengan tanggal 16 April tahun 1941, terjadi serangan udara besar-besaran di kota Sunderland pada Perang Dunia yang Kedua. Ranjau dari parasut Jerman meledak sehingga menghancurkan bangunan Victoria Hall, museum, perpustakaan, dan Hotel Palatin yang berada di sekitaran Taman Mowbray. Pada tahun 1994, pemerintah daerah Sunderland memulai proyek senilai 13 juta pound sterling untuk merenovasi serta memugar kisaran Taman Mowbray ya guys, meskipun Victoria Hall sudah tidak ada lagi. Sedih banget ya guys dengernya. Untuk para orang tua, diharapkan untuk lebih berhati-hati, jangan pernah ninggalin anak-anak yang masih dalam pengawasan. Bahaya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kan.
Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!